Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran yang kemarin kita sempat sedikit banyak membahas tentang penginderaan jauh. Untuk komponen-komponen penginderaan jauh kemarin juga sempat dibahas, ya. Jenis-jenis citra pun sudah dibahas, ada citra foto dan citra non foto. Untuk citra foto itu memakai sensor kamera, sedangkan citra non foto itu memakai satelit. Nah, kemarin kita sempat mengenal citra foto itu ada klasifikasi berdasarkan spektrum elektromagnetiknya. Yang pertama itu ada foto ultraviolet, pankromatik, ortokromatik, inframerah, dan foto multispektral. Ya. Untuk lebih jelasnya, untuk kenampakan gambarnya, Anda bisa melihat pada sumber yang lain, misalnya internet gitu. Untuk foto ultraviolet itu seperti apa, untuk foto pankromatik itu seperti apa, fungsinya pun ada, ya. Kemarin sudah sempat saya sampaikan untuk foto ultraviolet itu kelebihannya apa, pankromatik apa, inframerah pun apa, gitu ya. Untuk yang citra non foto itu yang penginderaan jauh sistem satelit ini, ya. Kemarin juga sudah saya sebutkan untuk satelit penginderaan itu untuk penginderaan cuaca misalnya itu ada NOAA, ada Himawari, ya. Lalu ada citra penginderaan sumber daya alam itu ada Landsat itu dan lain sebagainya. Untuk interpretasi citra, ya, ini ada ciri-ciri spasial suatu objek gitu, ya. Itu ada bentuk, ukuran, rona, pola, tekstur, asosiasi, dan situs. Kemudian ada bayangan juga. Nah, kalau biasa muncul di soal itu biasanya dikasih ciri-ciri spasial, ciri-ciri spasial satu objek, kemudian Anda disuruh menebak itu objek apakah gitu, ya. Untuk bentukan dari atas itu kalau lapangan itu bisa berbentuk kotak, bisa berbentuk oval gitu, ya, dengan istilahnya tekstur yang halus gitu. Lalu untuk ukuran itu kalau untuk lapangan misalnya itu lebih lebar, ya, lebih lebar dari wilayah di sekitarnya misalnya seperti itu. Lalu untuk rona itu tingkat cerah atau gelapnya satu wilayah ini. Untuk misalnya tubuh perairan, kalau tubuh perairan itu berarti ronanya gelap gitu, karena semakin basah satu objek itu maka dari atas itu ronanya akan terlihat semakin gelap. Ya, nanti misalnya dikasih ciri-ciri seperti ini, berkelok-kelok, ronanya gelap. Nah, objek apakah itu? Berarti itu objek sungai karena ronanya gelap. Beda lagi kalau berkelok-kelok, ronanya terang, berarti itu objeknya jalan raya. Seperti itu. Karena jalan raya kan sifatnya tidak basah gitu, ya. Pokoknya untuk tubuh perairan itu ronanya tetap gelap. Nah, untuk sawah pun beda. Nanti untuk sawah yang selalu digenangi air itu akan berbeda dengan sawah tak ada hujan. Kalau sawah yang selalu digenangi air itu pasti ronanya akan terlihat gelap, sedangkan untuk sawah tak ada hujan itu akan terlihat lebih terang, seperti itu. Lalu untuk pola ini misalnya saya contohkan untuk rumah gitu, ya. Ukuran rumah sama jarak antar rumah itu saling berdekatan dengan jalan, misalnya seperti itu polanya memanjang entah bagaimana itu, ya. Lalu tekstur, ya, untuk tekstur ini biasanya untuk tanaman gitu, ya. Kalau lapangan biasanya teksturnya halus karena rumputnya halus gitu, ya, rata-rata rumputnya tingginya sama gitu. Lalu kalau tekstur pada tanaman jagung itu kasar, ya. Kalau tekstur pada tanaman kacang tanah misalnya yang terlihat dari atas itu relatif halus karena tanamannya pendek dan rapat. Pokoknya kalau untuk tanaman yang pendek dan rapat itu teksturnya halus gitu.
Lalu asosiasi itu keterkaitan objek pada citra menjadi petunjuk bagi keberadaan objek. Ya. Contohnya objek lapangan bola dapat diketahui dari bentuk persegi panjang dan oleh gawang gitu. Dan keberadaan gawang, ya, berasosiasi dengan gawang. Lalu saya kasih contoh lagi, misalnya bentuknya berkelok-kelok, ronanya gelap, berasosiasi dengan jembatan. Berarti objek tersebut adalah sungai, ya. Rona gelap, terus bentuknya berkelok-kelok dan ada jembatan di atas, ya. Berasosiasi dengan jembatan, maka objeknya yang terlihat adalah sungai. Lalu situs itu menunjukkan letak atau lokasi umum objek yang berkaitan dengan objek yang lain. Ini bukan ciri objek secara langsung ini, ya, terkait lingkungan sekitar gitu. Ya. Lalu bayangan itu bayangan objek dapat memperjelas kenampakan apabila tidak menutupi objek yang lain. Ini sangat dipengaruhi oleh penyinaran matahari, ya, dan waktu perekaman gitu. Gedung tinggi itu mempunyai bayangan yang panjang, sedangkan gedung rendah memiliki bayangan yang pendek. Tentunya kalian sudah tahu seperti itu. Ya, ini sudah untuk penginderaan jauh itu sudah selesai, ya. Kemudian untuk sistem informasi geografis ini ya, ini karena kemarin untuk peta, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis itu dalam satu materi gitu, ya, dalam satu judul gitu. Nah, setelah selesai untuk penginderaan jauh, kita masuk ke sistem informasi geografis. Untuk sistem informasi geografis, pengertiannya bisa dilihat di buku ini, ya. Kamu sudah saya kasih pinjam buku kemarin, ya. Ini LKSPR Geografi, ya. Bisa kamu lihat di situ. Pengertiannya adalah kumpulan terorganisasi dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi dan sebagainya. Ya, kalau menurut saya sih untuk SIG ini, ya, ini kumpulan dari beberapa data gitu, ya. Baik itu data spasial maupun data yang lain itu dikumpulkan, ditumpang susun, kemudian menghasilkan satu informasi berupa peta, ya, berupa peta dengan menampilkan informasi yang sudah lengkap. Seperti itu untuk sistem informasi geografis. Untuk data dari sistem informasi geografis itu ada macam-macam. Contohnya peta analog itu peta dasar, ya, untuk proses masukan. Lalu bisa berupa citra juga, citra penginderaan jauh, nggak harus peta, ya, tapi citra pun bisa. Lalu hasil pengukuran di lapangan, ini berupa data, ini misalnya batas administrasi, batas kepemilikan tanah, ya, ukuran-ukuran satu wilayah gitu, ya. Lalu ada data global positioning system atau GPS. Ini. Lalu untuk jenis data dalam SIG